Selamat hari Minggu. Salam sehat. Apa kabar persekutuan Teruna? Bersemangat tanpa ragu. Yes, yes, yes. Kita akan memulai ibadah. Mari kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Taruna. Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu di sepanjang hari hingga saat ini kami tetap melaksanakan ibadah teruna meskipun lewat daring. Biarlah Engkau selalu menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan berikan syukur secara berbalasan dari Amsal 16 ayat 6 sampai 9. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran Daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya.
kita akan masuk dalam kegiatan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kalian masih diberi kesempatan untuk beribadah. Saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan dengan Roh yang Kudus, supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Matius 20 ayat 1-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." 3 hari malam tuan itu berkata kepada komandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungguh-sungguh pada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan memang panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir hari ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau irikah hatiku engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya Persekutuan Teruna? Kakak berharap kita semua masih dalam keadaan yang sehat. Nah, renungan kita pada hari ini, kita sudah dengar pembacaan yang terdapat dalam Matius 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Nah, renungan kita pada hari ini menceritakan tentang di mana Yesus dalam pengajarannya memulai pengajarannya dengan sebuah perumpamaan. Dan Yesus memakai seorang pengusaha anggur dan pekerja-pekerjanya. Mari kita lihat bacaan kita. Di ayat yang pertama dikatakan, "Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerjanya." Nah, mari kita bayangkan kalau seandainya kita seorang pengusaha, kita memiliki suatu usaha dan kita ingin merekrut orang-orang untuk bekerja dalam usaha yang sedang kita jalankan supaya berkembang dengan bagus. Tentunya kita punya kriteria-kriteria khusus. Entahkah harus orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang berkualitas dalam melakukan pekerjaan itu, ataupun mungkin ada hal-hal lain, kriteria-kriteria lain. Itu tergantung dari sang pemilik
usaha. Begitupun dengan pemilik anggur ini, dikatakan dia mencari pekerja-pekerjanya pagi-pagi benar, dan setelah ia mendapatkan pekerja-pekerjanya, mereka nego tentang upah yang akan mereka dapatkan setelah mereka bekerja. Dan yang terjadi bahwa setelah mereka bekerja sehari, mereka bisa mendapatkan haknya, upahnya itu sebanyak 1 dinar. Nah, dalam budaya Yahudi, bekerja sehari itu dikatakan bekerja sehari kalau kita bekerja dari jam 5 pagi hingga ke jam 6 sore. Itu dikatakan sehari. Dan dinar ini merupakan mata uang logam yang terbuat dari logam, dan kalau dirupiahkan itu sekitar 150.000. Nah, bayangkan mereka mendapatkan upah 150.000 ketika mereka bekerja selama sehari, yaitu jam 5 sampai jam 6 sore itu. Nah, selanjutnya di ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ketujuh, di sini kita bisa lihat bahwa tuan pemilik kebun anggur ini mendapatkan atau memanggil lagi orang-orang untuk bekerja dalam kebun anggurnya. Yang sebenarnya si tuan ini, kalau kita bisa lihat, dia tidak mencari lagi pekerja-pekerja, namun ia menemukan orang-orang yang menganggur dan ia memanggil mereka. Lalu ada 5 perbedaan waktu yang kita bisa lihat. Ada yang dipanggil jam 5 pagi, pagi-pagi benar. Ada yang jam 9 pagi, lalu jam 12 siang, jam 3 sore, dan yang terakhir jam 5. Itu ada perbedaan waktu. Dan perbedaan kedua yang bisa kita lihat bahwa kualitas dari pekerja-pekerja ini. Gimana? Kalau kita lihat orang yang pertama, orang yang terdahulu dipanggil, yang didapatkan si tuan ini untuk bekerja, pekerja-pekerjanya melakukan negosiasi tentang upah yang mereka akan dapatkan. Tetapi kalau orang-orang selanjutnya, pekerja-pekerja yang selanjutnya, kita bisa lihat tidak ada nego tentang harga. Bahkan kalau kita baca, si tuan ini mendapatkan orang-orang yang menganggur. Orang-orang menganggur, mereka tidak punya pekerjaan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang mau mempekerjakan kami, tidak ada orang yang mau mengupah kami. Kita bisa bayangkan bahwa bisa saja orang-orang itu tidak mempunyai pengalaman atau kualitas bekerja mereka tidak bagus. Itu bisa saja terjadi. Dan itulah 2 hal yang berbeda, yaitu perbedaan waktu dan kualitas pekerja-pekerja kebun anggur ini. Nah, ayat selanjutnya kita bisa lihat ketika mereka bekerja seharian dan tiba waktunya mereka selesai bekerja, dikatakan di ayat yang ke-8, tuan itu berkata kepada mandurnya dan memanggil orang-orang atau pekerja-pekerja yang bekerja terakhir, yang masuk bekerja terakhir, yaitu orang-orang yang bekerja dari jam 5, ada yang bekerja jam 3, dan selanjutnya. Dan ternyata mereka diupah sebanyak 1 dinar. Lalu selanjutnya, kemudian setelah diupah orang-orang yang bekerja terakhir itu,
datanglah mereka yang bekerja terdahulu, yaitu yang bekerja dari pagi, yang bisa dihitung mereka bekerja seharian. Dan tak disangka ternyata mereka mendapatkan upah sedinar juga. Nah, coba kita bayangkan, kalau seandainya kita diperhadapkan dengan keadaan seperti itu, tentu kita merasa tidak adil. Ya, tidak adil. Kita mungkin akan marah, kita kecewa, dan bahkan mungkin juga kita akan lakukan hal yang sama seperti pekerja ini. Mereka protes kepada sang tuan, kenapa mereka mendapat yang terakhir bekerja mendapatkan upah sedinar, dan kami yang terdahulu bekerja mendapatkan sedinar. Artinya mendapatkan upah yang sama, padahal jumlah jam kerjanya itu lebih banyak yang pertama daripada yang terakhir. Tentu kalau kita berpikir itu tidak adil. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh sang tuan ini kepada mereka yang protes. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Nah, di sini sang tuan berkata dia berlaku adil. Kenapa? Karena ya sesuai kesepakatan. Kalau kita berpikir ya betul sesuai kesepakatan. Sepakatnya kan kamu bekerja sehari, aku mengupah kamu dengan sedinar. Lalu perbedaan dengan orang-orang yang terakhir itu, mereka tidak melakukan kesepakatan dengan sang pemilik tuan, tetapi itu si tuan ini yang memanggil mereka bekerja, dan dikatakan kalau di ayat yang sebelumnya, "Saya akan memberikan sesuai dengan apa yang berhak kamu dapatkan." Itu berarti kalau kita bisa berpikir ya terserah dari sang pemilik kebun anggur, dia mau memberikan berapapun itu terserah dia, karena kan dia yang punya uang, lalu dia yang berhak untuk memberikan apa yang pantas, yang dia anggap pantas untuk didapatkan oleh pekerja-pekerja itu. Nah, kadangkala memang kita manusia berpikir Tuhan tidak adil, tapi kita harus ingat bahwa keadilan manusia dan keadilan Allah itu berbeda. Adil menurut kita tidak sama dengan adil versi Allah, sebab Allah mempunyai kriteria-kriteria khusus tentang adil. Nah, ayatnya yang ke-14, 15 dikatakan bahwa "Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati ke engkau karena aku murah hati?" Nah, dalam ayat ini kita bisa lihat bahwa si tuan pemilik kebun anggur ini memberikan sesuai dengan keinginan hatinya, tidak tanpa paksaan. Dan kita bisa lihat bahwa si pemilik anggur ini mau memberikan hak yang sama kepada orang yang bekerja terakhir ini, sama seperti orang yang terdahulu bekerja dalam kebun anggurnya. Dan ayatnya yang terakhir, "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini, sini kita bisa lihat bahwa tuan pemilik kebun anggur ini adalah Allah, dan pekerja-pekerjanya adalah murid-muridnya atau kita sebagai murid-muridnya.
dan yang Dia mau sampaikan kepada kita bahwa Dia menganggap semua orang itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Dia mau bahwa kita sama-sama berartinya. Dia tidak melihat bahwa orang pertama lebih mengerjakan yang lebih banyak atau mengerjakan lebih baik, ataupun mungkin mempunyai pengalaman yang lebih baik atau kualitas yang baik, tetapi Dia mau bahwa semua orang itu sama berartinya. Dan kita pun juga diajarkan untuk melihat bahwa semua orang, bukan cuma kita saja yang berarti bagi Allah, tetapi orang-orang lain pun yang masuk terakhir itu sama berartinya. Dan ada 3 hal yang bisa kita renungkan pada renungan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu bahwa Tuhan adalah adil. Dia adil terhadap semua orang. Apapun yang dilakukannya, apapun yang dikerjakannya, itu adil sesuai dengan kehendaknya. Dan yang kedua yaitu jangan pernah kita menganggap bahwa kita lebih penting daripada orang lain. Dan jangan pernah kita merasa bahwa kita lebih berhak mendapatkan sesuatu yang lebih besar karena kita melakukan pekerjaan yang lebih baik. Tetapi marilah kita lebih mengutamakan bahwa semua orang berharga dan berhak menerima janji yang sama ataupun upah yang sama. Karena dengan begitu hubungan kita dengan sesama, dengan teman kita, rekan kita, kawan kita, hubungan kita akan menjadi baik. Dan yang ketiga itu tetaplah kerjakan yang terbaik. Kerjakan yang terbaik, tanggung jawab yang sudah kita terima, pekerjaan yang kita terima, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan mensyukuri setiap apa yang sudah kita terima. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus
Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami, Engkau patut kami puji, kami sembah, kami muliakan, dan kami agungkan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan, waktu, serta berkat-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Kami bisa makan, minum, hidup berkecukupan, bisa bekerja, bisa belajar, bisa beristirahat, bersantai. Bahkan di hari ini kami boleh diberi waktu untuk ada dalam persekutuan, memuji, menyembah-Mu, serta mendengarkan akan suara-Mu lewat firman kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Biarlah lewat firman kebenaran yang telah kami dengar, itu tidak terbuang percuma, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus tetap berkuasa dalam kehidupan kami, untuk kami bisa mengerti, memahami, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, baik itu lewat pikiran, perasaan, tutur kata, maupun tingkah laku kami. Bapa di sorga, ampuni segala kesalahan kami Tuhan yang kami sudah lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon Tuhan ampuni, Tuhan layakanlah kami, suci kuduskan kami, agar kami dapat disebut lagi sebagai anak-anak-Mu. Bapa di sorga, berdoalah kami bagi bangsa dan negara dan kota kami tercinta ini, dengan situasi dan kondisi yang sampai saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan Yesus tetap menjaga dan menolong kami semua, sehingga ketika kami melakukan tugas tanggung jawab dimanapun kami berada, kami tetap merasa aman dan tetap sehat selalu. Berikan ketaatan bagi kami semua untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Dan Tuhan Yesus tetap memberikan hikmah dan kebijaksanaan bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami dalam menekan akan penyebaran virus corona ini. Bapa di sorga, berdoalah kami bagi para medis yang selalu ada memberikan pelayanan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit atau karena terserang virus corona. Engkau tetap memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka tetap bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terkhusus GPIB dimanapun berada. Berkati semua hamba Tuhan, para pelayan yang ada dalam dalam melakukan tugas dan panggilan mereka. Biarlah mereka dapat lakukan semua itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Bagi para aparat keamanan yang selalu dan senantiasa menjaga keamanan bangsa dan negara kami, terkhusus kota kami tercinta ini, biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan bagi mereka semua, sehingga tugas dan pengabdian yang mereka lakukan dapat mereka lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami, bahkan kota kami ini, tetap aman dan damai. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur walaupun kami sampai saat ini belum bisa bertatap muka secara langsung dalam persekutuan ibadah, hanya lewat YouTube saja. Tapi semua itu tidak menghalangi kami untuk bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan, serta mendengar akan firman-Mu. Kami tetap percaya segala persiapan dan pembuatan video ibadah hari Minggu persekutuan teruna setiap minggunya dapat berjalan dengan baik, dan biarlah kami selaku kakak layan tetap semangat dalam melakukan tugas yang Engkau percayakan bagi kami dan bagi adik-adik teruna. Biarlah mereka juga semangat dalam mengikuti ibadah hari Minggu persekutuan teruna, walaupun hanya lewat YouTube saja. Bapa, kami juga mau berdoa bagi semua adik-adik teruna. Tuhan Yesus tetap memberikan yang terbaik, apa yang mereka butuhkan dan cita-citakan, walaupun sekolah online di rumah saja, tapi mereka tetap semangat dan giat belajar dalam meraih cita-cita mereka. Berkati mereka bersama dengan orang tua dan sanak saudara mereka, agar mereka semua tetap terlindung dalam kepak sayap-Mu Tuhan. Bagi kami kakak-kakak layan, Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan bagi kami semua, agar semua tugas tanggung jawab pelayanan, pekerjaan, pendidikan, usaha maupun dalam kehidupan berkeluarga dapat dilakukan dengan baik
dan diberkatilah semua yang kami kerjakan dan kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini terkhusus bagi kakak layan dan adik-adik teruna yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah saja dalam pemulihan, Tuhan tetap memberikan kekuatan kesembuhan bagi mereka semua. Lewat obat penawar makanan minuman yang digunakan, ataupun tangan para medis dan keluarga, siapa saja yang selalu memberikan topangan doa, Tuhan Yesus memberkati, karena kami percaya di atas semua itu, bilur-bilur darah-Mu telah menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu di mana saja mereka berada, mereka yang lapar, yang haus, yang bertelanjang, yang tidak mempunyai tempat tinggal, yang berputus asa, hilang pengharapan, yang sakit karena penyakit atau karena terserang virus corona, yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan tolong dan memberkati mereka semua. Bapa di sorga, ibadah yang kami lakukan ini Tuhan berkati agar semuanya menjadi berkat bagi kami dan biarlah kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Ini doa dan sembahyang kami Bapa. Kami bawa doa ini bukan dengan nama lain, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Banyak yang terpanggil
Teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus, saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tapi sebelumnya dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima yang menyatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati kita dengan persembahan. Teman-teman, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan pada kami. Saat ini pula, kami telah menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan berkati dan kuduskan persembahan syukur kami, agar bisa berguna untuk perluasan pekerjaan-Mu di tengah dunia ini. Demi Kristus korban yang agung sekali untuk selamanya. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik teruna yang diberkati Tuhan Yesus, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan dan kelancaran kegiatan ibadah pada hari ini. Terima kasih telah menuntun kami dari awal rangkaian acara ibadah
hingga menuju akhir. Berkati kami supaya apa yang baru saja kami baca dan kami dengar dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kami. Berkati pula adik-adik teruna dan kakak layan yang membantu menyukseskan kegiatan ibadah ini. Bagi adik-adik teruna yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah, kiranya Tuhan berkati mereka agar pada waktu selanjutnya mereka dapat melaksanakan ibadah seperti yang kami laksanakan. Dalam nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Mari kita selalu menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah kehidupan gereja dan masyarakat, yaitu kita harus saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai antar sesama. Mari kita saling memberikan kebahagiaan kepada keluarga dan teman-teman kita. Kita saling berbuat baik dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Mari kita isi hidup ini dengan selalu bersyukur dan bersuka cita. Sampai bertemu kembali pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.